menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Buka kembali halaman 44 tentang sejumlah istilah medis yang kemarin kita lewati atau tidak ada penjelasannya, maka ini ada sebagian pemirsa yang memberikan bantuan mencarikan sejumlah makna istilah medis dengan melalui bantuan Google. Di halaman 44 di paragraf yang kedua, wa yatasaddar maradus sailan. Ada maradus sailan. Jadi sailan secara bahasa artinya mengalir, maradus sailan artinya kencing nanah, gonori. Ya, maka yatasaddar berada di terdepan nomor 1, ya, penyakit kencing nanah atau gonore, qaimah daftar al-amrad al-mu'diyah, penyakit-penyakit yang menular. Ya, ini marad sailan, kencing nanah, infeksi bakteri menular seksual yang jika tidak diobati dapat menyebabkan infertilitas. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir, wa hakadza kulul amradil jinsiyah, demikian pula berbagai macam penyakit seksual. Maka di antaranya ada al-waram balghami al-habibi, kemudian ada ta'alil at-tanasuli ini, atau ta'alil at-tanasuli itu, jadi menurut bantuan Google artinya kutil genitalis, satu benjolan kecil pada alat kelamin, ya, disebabkan oleh infeksi menular seksual. Kutil genital adalah infeksi menular seksual umum yang disebabkan oleh HPV, Human Papilloma Virus. Ya, kemudian ada istilah ya, kemarin kita dapatin istilah di ini al-malisat al-mu'diyah. Mu'diyah artinya menular. Ini menurut Google ini malisat al-mu'diyah artinya molluscum contagiosum, yaitu infeksi kulit karena virus yang menimbulkan benjolan bulat, keras dan tidak sakit. Kondisi ini menyebar melalui kontak dengan orang yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi. Itu al-malisat al-mu'diyah.
Kemudian kemarin ada penyakit seksual namanya waram balghami al-habibi. Waram al-habibi waram al-habibi al-linfi ini bukan ya, yang sebentar. Ya, kemudian ada iltihab al-kabid al-virusi. Iltihab radang, al-kabid limfa, ya, al-virusi karena virus. Ya, infeksi liver karena virus, nama medisnya viral hepatitis. Ya, viral hepatitis istilah medisnya. Kemudian ada kalimat ila ghair dzalika minal futriyat wa tufailiyat. Tufailiyat itu kemarin saya terjemahkan dengan apa? Kalau futriyat maknanya adalah jamur. Futriyat maknanya jamur. Futron artinya jamur. Ya, kalau tufailiyat itu tumbuhan atau tanaman atau hewan yang dia nempel pada hewan yang lain, kemudian hidupnya dari menghisap atau mengambil makanan dari hewan yang lain. Namanya apa mas? Parasit. Ya. Ya, tufailiyat parasit. Ya, itu di halaman 44. Kemudian di halaman 46 Ghadat al-limfawi. Dan kita jumpai istilah ghadat al-limfawi. Ghadat itu kelenjar. Limfawi berarti kelenjar linfa. Kemudian kemarin kita jumpai nakha idham al-hamra. Nakha itu saraf tulang hamra merah. Ini saraf tulang merah. Nah, kemudian halaman 50. Ada
Ada tufah al-jildi. Ya, tufah al-jildi paragraf baris 1 2 3 4 5. Ya, 5. Ya. Ada fi halati tu'ana, kondisi mengalami a'rad. A'rad perlu diketahui kalau di bahasa medis a'rad itu artinya gejala. Ini iltihab, iltihabat, radang, majari al-bauliyah, saluran kencing. Kemudian ada tufah al-jildi. Bahasa Inggrisnya skin rash, yaitu perubahan yang terjadi pada bagian luar kulit. Istilah Indonesianya ruam. Munculnya lesi kulit berwarna merah, menonjol, bersisik atau gatal yang bersifat sementara dan mungkin disertai lepuan atau bilur. Kemudian ada alamul haud. Ya, maknanya ternyata nyeri panggul, nyeri atau rasa tidak nyaman mulai dari rasa tertusuk yang tajam hingga nyeri ringan pada bagian bawah perut dan pinggul. Nyeri panggul dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya termasuk sembelit, kehamilan, kandung kemih penuh, nyeri seksual, menstruasi dan trauma. Wamin aksari hadil amrad suyu'an, dan termasuk penyakit yang paling banyak tersebar iltihab, radang, anggota organ kemaluan, wasailan, dan tadi gonori atau kencing nanah. Kemudian dan bagian bawah 4 baris dari bawah, gara-gara antariqil mumarasal jinsiyah, karena melalui cara mumarasal jinsiyah, aktivitas seksual, terdapat dijumpai amrad tufailiyah, penyakit-penyakit yang bersifat tufaili, menimbulkan bakteri atau yang jadi parasit di tubuh, seperti tarikumunaya. Kemudian ada kumali al-anah. Kumal itu kutu, al-anah bulu kemaluan. Itu kalau terjemah ini, terjemah kamusnya, terjemah leksikalnya. Kumal al-anah dimaknai dengan kutu kepiting. Kutu kepiting atau kutu kemaluan adalah serangga yang merupakan ektoparasit. Parasit, tufaili itu parasit. Ektoparasit manusia, makan secara eksklusif dengan darah. Kutu kepiting biasanya ditemukan di rambut kemaluan seseorang. Meskipun kutu tidak dapat melompat, ia juga dapat hidup di area lain dari tubuh yang ditutupi oleh rambut kasar seperti bulu mata. Itu kumal al-anah. Kemudian tawalib jinsiyah, ini adalah kutil kelamin. Santo bil amiyah, bahasa amiyahnya santo. Wa ma'an al-jarab, jarab itu kudis. Wa futriyat al-jilad, dan tadi jamur kulit seperti tinia. Taskhis itu bisa diobservasi fil iyadat, iyadat itu klinik. Al-amrad al-jinsiyah, penyakit-penyakit kelamin. Kemudian di halaman 51 wa minal amratil muhimmah, di antara penyakit penting yang tersebar aksar lebih banyak daripada yang lain melalui seks adalah virus herpes yang mengenai organ kelamin. Demikian juga virus iltihab, virus radang al-kabidi, liver
baik A ataupun B, dan virus-virus yang lainnya, allati qad tusibu yang terkadang mengenai liver, wal ghudat limpawiyah, ghudat tadi kelenjar limpa, wa tu'addi ila dan menyebabkan iltihab radang kelenjar limfa, tanusliyah di alat kelamin dan bernanahnya, demikian juga bakteria sabahiyah. Kemudian di paragraf tersebut, namun baris 3 baris dari terakhir ada iltihab al-haud. Jadi kalau berarti radang, haud tadi artinya panggul. Kemudian di paragraf selanjutnya, min ahamil a'radi, di antara gejala a'rad, yaitu gejala aham yang paling penting yang diadukan oleh pasien adalah ifrozat. Ifrozat itu cairan yang keluar. Alatita ruju yang keluar dari konat. Konat itu saluran. Majri saluran, majri tempat mengalir, al-baul kencing. Kemudian luka, al-jihaz at-tanasuli. Jihaz tanasuli artinya organ kelamin. Kemudian ada ifrozat al-mahbaliyah. Ini ada keterangannya di Google, ifrozat mahbaliyah. Ifrozat mahbaliyah menurut Google artinya keputihan, campuran cair dan sel vagina yang bervariasi dari keputihan dan lengket untuk dibersihkan dan berair, kemungkinan terkait dengan bau. Ifrozat mahbaliyah fil inas untuk perempuan. Matahayuj al-maudu'i, maudu'i berarti lokal. Tahayuj itu kalau makna leksikalnya artinya ya mungkin panas itu ya. Tahayut karena makna aslinya adalah bangkit atau bergelora. Jadi ada ya, rasanya perubahan yang bersifat lokal. Wahada bil idhofah ditambah ila a'radin, a'rad itu gejala ya, gejala yang lain semisal tofa al jildi. Tadi sudah kita sampaikan wal alam inda tabawul, kemudian rasa sakit ketika kencing, wasafra cairan kekuningan, wal alamul mafasil, mafasil itu ruas-ruas tulang, alam rasa sakit, kemudian ifrozat asyarjiyah, syarjiyah itu aslinya saluran ini apa? Saluran darah. Kalau di kamus saluran darah. Pembuluh darah ya.
Syarju, bacanya syarji, majma' halqatid dubur. Tempat titik lingkaran, berkumpulnya lingkaran dubur. Alamus syarji, berarti ifrozat cairan yang keluar dari dubur. Ifrozat syarjiyah. Kemudian itu kurang lebihnya. Ya. Kita lanjutkan di halaman 52. Di paragraf yang kedua, wa minal awamil itu faktor, dan di antara faktor allati tusaid yang membantu tersebarnya penyakit-penyakit ini adalah nujuj al-jinsi, kematangan seksual al-mubakir yang dini. Ditambah mumarasa al-mubakarah lil jinsi. Mubakarah dini, mumarasa lil jins itu berarti melakukan aktivitas seksual terlalu dini. Wa adam al-khauf, dan tidak ada rasa takut terjadinya kehamilan disebabkan karena tersebar luasnya, artinya mudahnya mengakses, istiqmal menggunakan sarana pencegah kehamilan. Mislu akrat, semisal akras, pil, pencegah kehamilan. Wa lawalib, lawalib itu kalau tidak salah maknanya apa? Kondom. Kita pastikan. Oh, spiral. Ini spiral al-lawalib. Wa ghairiha, dan yang lain. Wa kadzalika, demikian juga bisa babi disebabkan kilatil quyut an-nafsiyah wal istimaiyah. Sangat minimnya pengendalian diri, pengendalian an-nafsiyah psikologi wa istimaiyah dan sosial dalam masyarakat al-hadisah modern. Wal haraka al-mustamira lil insan dakhiliyan wa kharijiyan. Demikian juga pergerakan terus-menerus yang dilakukan oleh seseorang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bihaisu asbat, sehingga jadilah tabaqatin muayyanah, strata sosial tertentu itu lebih banyak terkena penyakit-penyakit seksual. Ya, siapa mereka? Saihin, para pelancong, para wisatawan yang hobi traveling. Kemudian harfiyin, itu para ini bisnismen, wal muhajirin, ya, orang-orang yang
berpindah-pindah, wal junud dan para tentara. Kama sa'ada ala dzalika, sebagaimana yang membantu hal tersebut adalah munculnya anwa' berbagai macam mikroba al-muqawwimah yang melawan lil mudadatil hayawiyah, itu antibiotik, semacam anwa' al-jadidah, berbagai macam jenis baru bakteri Ceylan, bakteri gonore atau kencing nanah, yang bakteri gonore yang jenis baru ini muqawwimah bisa melawan penisilin. Ma'adami tawafur, ditambah tidak lengkapnya amakinil ilaj, tempat-tempat terapi, wadda'fi al-imkanat, dan lemahnya kemampuan, wal abahas, dan penelitian-penelitian, al-mutatallabah, yang dituntut untuk menterapi penyakit-penyakit semacam ini fi ba'di duwalil alam, di sebagian negeri, sebagian negara di dunia ini. Intah sekian laporan atau makalah yang dikutip oleh Syekh Mustafa Al-Adawi sejak halaman 50. Nah, kemudian agak lega ini, nanti kita sudah bebas dari istilah-istilah kedokteran. Kita di halaman 53. Qala al-Mustafa, qultu ay Mustafa, saya Mustafa penulis hafizallahu taala mengatakan, lihada kullihi, karena alasan-alasan semua ini, maka ditutuplah segala jalan yang mengantarkan kepada hadil fahisyah, perbuatan keji zina, dan ditutup rapat-rapat semua pintu yang mengantarkan kepadanya. Famin hadis subul al-musila ilaiha, dan di antara jalan yang mengantarkan kepada hal ini yang kita dilarang untuk melakukannya adalah an-nadhar, melihat yang Allah haramkan. Demikian juga mendengarkan nyanyian-nyanyian yang jorok, wal ma'azib, alat musik, kemudian khulwah berduaan yang haram, wal khudu' bil qauli, dan melembut-lembutkan suara ketika komunikasi dengan lawan jenis, tabarut, menampakkan zina atau daya tarik tubuh, sufur, membuka wajah, tidak memakai penutup wajah, kemudian ikhtilat, campur baur laki dan perempuan, kemudian perempuan safar tanpa mahram. Demikian juga wanita yang tazayun berdandan untuk bukan mahramnya. Kemudian memukulkan kaki, menghentak-hentakkan kaki ke bumi untuk menampakkan, memberitahukan ma khafya minaz zinah, perhiasan yang tidak terlihat. Jabat tangan dengan orang yang wanita yang bukan mahram. Demikian juga wanita yang pakai parfum ketika keluar rumah. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya, yang semuanya adalah sarana-sarana yang yu'addi ila, menyebabkan perbuatan keji yang mungkar ini, yaitu zina. Waja'at awamir ukhra, dan terdapat perintah-perintah yang lainnya untuk lisadin, untuk menghalangi perbuatan keji yang sangat besar ini. Faja'at, maka terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, wa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah fi sirri wal alan, ketika sendiri dan ketika bersama banyak orang. Waja'a fi ghairi mautinin, dan terdapat dalam sejumlah ayat dalam kitabullah, dalam Al-Quran, at-tazkir, mengingatkan bahasanya Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat, mata-mata yang pura-pura tertunduk ketika bersama orang, namun sebenarnya lirik-lirik untuk melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dan Allah mengetahui ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh dada. Waja'at tazkir kadzalik, demikian juga terdapat peringatan dan nasihat bahasanya Allah itu mendengar dan melihat, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita di mana saja kita berada. Wa kadzalika, demikian juga faqad ja'at tazkir, terdapat peringatan dan nasihat miraran wa takraran, berulang-ulang dan berulang-ulang, bahasanya bersama kita ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, kiraman katibin, yang dia adalah malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat semua yang kita lakukan.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna kulla nafsin lamma 'alaiha hafidh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sungguh setiap jiwa kepadanya hafidh, malaikat yang menjaga. Ayat yang keempat dari surat At-Tariq, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ayat yang kelima, ma min nafsin, tidak ada satu pun jiwa kecuali Allah tugasi pada jiwa tersebut malakan malaikat yahfadhu 'alaiha a'malaha, yang mencatat amal-amalnya untuk hisab pada hari kiamat. Bala benar demikian, wa rasuluna ladaihim yaktubun, para utusan kami itu malaikat ada di dekat mereka, yaktubun mencatat amal perbuatan mereka. Halaman 54, dan firman Allah Ta'ala di surat Al-Jathiyah ayat 29, inna kunna nastansikhu, sungguh kami menyalin ma kuntum ta'malun, yang mencatat semua yang kalian lakukan. Firman Allah di surat Zalzal ayat yang ke-7 dan ke-8, siapa yang melakukan amal kebaikan seberat darah, semut hitam yang kecil, dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang melakukan kejelekan seberat darah, semut hitam yang kecil, yarahu, dia pun akan melihat hasilnya. Dan firman Allah Ta'ala di surat Kahfi ayat yang ke-59, dan diletakkanlah buku catatan, fataral mujrimina, maka engkau melihat orang-orang yang jahat merasa takut bima fi isinya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, duh celaka kami, ma li hadzal kitabi, buku apa ini? Dia tidak biarkan yang kecil, dosa yang kecil ataupun yang besar, illa asaha, kecuali dia catat. Padahal manusia itu sendirilah yang menuliskan catatan-catatan tersebut. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka jumpai amal yang mereka lakukan itu dihadirkan. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah zalim kepada siapapun. Allah Ta'ala berfirman, asahullah, Allah mencatatnya, wa nasuhu, dan mereka manusia lupa kalau dulu telah pernah berbuat ini dan itu. Ila ghairi dzalika minan nusus, dan nas-nas yang lainnya, al-hathah, yang memotivasi kita untuk merasa kalau diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, yang mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah, al-muhadzirah, yang mengingatkan kita minal yaumil akhir, hari akhir, wa ma fi, dan apa yang terjadi pada hari akhir. Dan terdapat perintah-perintah yang lain dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam disarfi, untuk menghindarkan kita dari hadil fahisyah, perbuatan keji ini, yaitu zina. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian, dan janganlah berdandan sebagaimana berdandannya orang jahiliyah terdahulu. Dan firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-33, dan orang-orang yang tidak menjumpai biaya untuk menikah, hendaklah berusaha untuk menjaga kehormatan sampai Allah memberikan kecukupan untuk mereka min fadlihi, dari sebagian karunia-Nya. Demikian juga Allah perintahkan untuk meminta izin, ini ketika mau masuk rumah, demikian juga ketika mau masuk kamar, dakhilal buyuti, di dalam rumah. Artinya ketika masuk kamar, wa kharijaha, dan di luar rumah. Ketika mau masuk rumah, wajib salam dan minta izin. Diperintahkan untuk mengucapkan salam dan minta izin. Demikian juga ketika masuk kamar orang tua, maka orang anak-anak yang sudah dewasa diperintahkan untuk senantiasa minta izin. Ketok pintu baru masuk, tidak langsung masuk. Nah, ya demikian yang kita baca kesempatan siang hari ini. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ada pertanyaan, Mas? Ada berapa? Ya, kalau satu nggak apa-apa. Bismillah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustadz. Amin. Izin bertanya, apakah perbedaan keutamaan antara kajian online, live, secara live, dan mendengarkan rekaman? Syukron. Ya, kalau ikuti kajian live itu statusnya hadir. Ya, hadir dan duduk di majelis ilmu.
Sehingga dan yang namanya majelis itu berkembang dengan perkembangan zaman. Maka orang yang menyimak kajian live dan dia duduk kemudian beradab dengan adab majelis ilmu, maka dia mendapatkan fadilah majelis ilmu. Namun kalau menyimak rekaman, maka dapat ilmu, namun tidak dapat fadilah duduk di majelis ilmu. Nah, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan